jurusan akuntansi Universitas Mercubuana Kampus Meruya. Di sini saya akan menjelaskan jawaban atas tugas saya di tugas laporan keuangan akuntansi. Selamat menyaksikan. Soal ke-1, apa yang dimaksud dengan laporan keuangan disusun dengan basis kelangsungan usaha? Laporan keuangan yang disusun dengan asumsi bisnis, entitas berjalan baik, dan entitas akan terus beroperasi di masa depan yang dapat diprediksi. Soal kedua, apa resiko yang perlu dipertimbangkan auditor eksternal yang mungkin terjadi terkait kelangsungan usaha? Yang pertama, auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam hal tersebut, auditor harus menentukan apakah manajemen telah melakukan suatu penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang kedua, auditor harus tetap waspada selama audit terhadap bukti audit atas peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Soal ketiga, bagaimana cara Anda mengaudit untuk mendeteksi adanya keraguan atas kelangsungan usaha? Melakukan diskusi penilaian dengan pihak manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif. Cara yang kedua, meminta kerangka kepada manajemen apakah terdapat peristiwa yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Soal keempat, kapan tepatnya seorang akuntan publik meragukan kelangsungan usaha kliennya? Yang pertama, mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang kedua, dalam mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus melancarkan periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaiannya. Yang ketiga, dalam mengevaluasi penilaian manajemen, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencakup seluruh informasi relevan yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil auditor yang dilakukannya. Soal kelima, jika seorang akuntan publik ingin menekankan kepada pembaca laporan mengenai adanya kesangsian akan kelangsungan usaha auditnya, apakah opininya bisa WTP? Bisa dengan memberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modified unique slide opinion. Opini jenis ini muncul terkait pada suatu keadaan tertentu. Audit akan menyampaikan pendapat ini jika: pertama, kurang konsistennya suatu entitas dalam menetapkan GAAP. Soal ke-6, bagaimana jika klien menolak untuk diberikan opini mengenai kelangsungan usahanya? Menurut Anda, apa yang baiknya dilakukan seorang akuntan publik? Menurut saya, jika klien tidak bersedia memberikan opini mengenai kelangsungan usahanya, maka auditor dapat menyatakan suatu opini wajar dengan mengecilkan atau opini tidak menyatakan pendapat dalam laporan auditor. Karena tidak mungkin bagi auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan terdapat tentang penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan, seperti bukti audit tentang adanya rencana yang telah disiapkan oleh manajemen atau adanya faktor-faktor mitigasi lainnya. Soal ke-7, jika terjadi kebangkrutan audit 8 bulan setelah opini terbit, kini auditnya WTP tanpa paragraf penekanan suatu hal, apakah akuntan publik dapat dipersalahkan? Jawabannya adalah iya, bisa. Jika demikian, auditor dianggap lalai dalam melaksanakan tugasnya. Oleh sebab itu, sangat penting bagi seorang auditor mengevaluasi apakah terdapat
kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Demikian presentasi dari saya, semoga dapat dipahami oleh